Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurdianti Nalita Dewi dari kelas IPA B dengan nomor induk mahasiswa 2071937. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu memaparkan tentang artikel yang sudah dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan yang memiliki judul yaitu pengaruh model kepemimpinan pendidikan dalam penguatan pendidikan karakter peserta didik di lingkungan madrasah. Langsung saja pada poin latar belakang. Untuk yang pertama, tanggung jawab dari seorang pemimpin pendidikan semakin bertambah pada setiap harinya, dimana ketika sebuah organisasi yang dipimpin olehnya itu semakin membesar dan ekspresi dari masyarakat serta tuntutan-tuntutan lainnya yang menyebabkan tanggung jawab itu semakin berat. Dari sisi pendidikan madrasah sendiri dilakukan untuk meneruskan dan memperluas pendidikan dasar dan mempersiapkan peserta didik menjadi masyarakat yang mempunyai kemampuan hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitar, sosial budaya, dan dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja maupun pendidikan tinggi. Mengingat tanggung jawab dari kepemimpinan pendidikan madrasah itu cukup berat, maka kepemimpinan dalam madrasah sendiri harus dilakukan atau dilaksanakan secara profesional agar menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kriteria pemerintah. Lanjut pada poin kajian teori. Objek pendidikan sangat tergantung dengan kecakapan serta kebijaksanaan dari kepemimpinan atau kepala sekolah yang merupakan salah satu seorang pemimpin pendidikan, karena kepala sekolah adalah seorang pejabat yang profesional dalam organisasi sekolah, memiliki tugas untuk mengatur semuanya serta bekerja sama dengan para guru dalam mendidik peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Terdapat beberapa tipe-tipe kepemimpinan pendidikan, akan tetapi saya mengambil 4 tipe kepemimpinan pendidikan, yaitu yang pertama, tipe otoriter. Dalam tipe otoriter ini, kepemimpinan itu ditandai oleh seorang pemimpin yang bertindak sebagai penguasa terhadap anggota kelompok. Yang kedua, tipe laissez-faire, di mana pemimpin dalam tipe ini membiarkan bawahannya berbuat sehendaknya, yang mana struktur organisasinya kabur, segala macam kegiatan dilakukan tanpa adanya rencana serta tanpa adanya pengawasan dari pimpinan. Untuk yang ketiga, tipe demokratis, di mana kepemimpinan tipe ini pemimpinnya berada di tengah-tengah anggota kelompok, serta pemimpinnya juga berpegang pada kepentingan dan kebutuhan bersama. Untuk yang keempat, tipe manipulasi demokratik, yang mana kepemimpinannya seperti kepemimpinan demokrasi, akan tetapi yang sebenarnya pemimpin ini memiliki sifat seperti tipe autokratis. Untuk poin yang selanjutnya yaitu metode. Penelitian yang saya gunakan dalam artikel sebelumnya yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, dikarenakan saya ingin menggali informasi lebih dalam mengenai model kepemimpinan dalam penguatan pendidikan karakter. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini berupa metode penelitian yang dilakukan untuk meneliti kondisi objek alamiah, serta peneliti sebagai kunci utama dari metode penelitian ini. Lalu, sumber data yang akan diperlukan dalam penelitian kualitatif ini berupa kata-kata atau ucapan yang dihasilkan dari wawancara, serta catatan yang diperoleh hasil observasi pada subjek dan
dokumentasi dari dokumen-dokumen yang signifikan, terfokus pada penelitian yang diteliti. Sumber pertama dari penelitian ini yaitu kepala madrasah sebagai informasi kunci atau yang memiliki jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Sedangkan sumber kedua yaitu informasi pendukung atau tambahan yang dapat dianggap mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan, yaitu peserta didik yang terdapat pada madrasah tersebut. Untuk poin yang selanjutnya yaitu hasil analisis dan pembahasan. Untuk perencanaan model kepemimpinan yang cocok untuk penguatan pendidikan karakter, saya mendapatkan 3 tipe kepemimpinan dari 4 kepemimpinan yang saya sebutkan di kajian teori tadi. Yang pertama, kepemimpinan otoriter atau autokratis, yang mana pemimpin ini tidak menginginkan rapat-rapat atau musyawarah. Menurut kepemimpinan autokratis ini, berkumpul atau rapat hanya untuk menyampaikan ketidakpuasan dari pendapat orang lain. Untuk yang kedua, kepemimpinan laissez-faire, di mana pemimpin tipe ini tidak bertanggung jawab secara penuh, bahkan bisa dibilang sama sekali tidak mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Pemimpin ini membiarkan bawahannya berbuat dengan seenaknya saja. Untuk yang ketiga, kepemimpinan demokratis, di mana kepemimpinan demokratis ini memiliki sifat pemimpin yang bisa menjadi panutan bagi orang lain dan pemimpin yang menghargai pendapat orang lain. Dan dari hasil analisis ketiga tipe kepemimpinan tadi, model kepemimpinan yang cocok untuk program penguatan pendidikan karakter adalah kepemimpinan demokratis, di mana kepemimpinan demokratis tidak hanya kepala sekolah yang memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin, namun semua guru memiliki tanggung jawab untuk kelancaran melakukan program pendidikan karakter tersebut, serta di mana menggunakan model kepemimpinan demokratis, semua keputusan dimusyawarahkan secara bersama, sehingga tidak ada keputusan yang diambil secara sepihak atau hanya kepala sekolah saja yang boleh memutuskan. Akan tetapi pemimpin dapat menghargai pendapat atau masukan yang dikemukakan oleh bawahannya. Hasil analisis dan pembahasan selanjutnya yaitu pelaksanaan model kepemimpinan yang cocok untuk penguatan pendidikan karakter, berupa 1. Integrasi, di mana memiliki pemahaman agar menyatu dengan pembaruan. Yang kedua, pembudayaan. Pembudayaan sendiri yaitu berupa kegiatan pelatihan agar terbiasa dari 5 unsur yang berupa religius, nasionalisme, integrasi, gotong royong, dan mandiri. Yang ketiga, peneladanan. Peneladanan tersebut dapat mencontoh hal-hal baik yang telah diajarkan oleh para guru. Dan yang keempat, kerjasama. Kerjasama tersebut melibatkan kepada orang tua peserta didik sebagai pendukung keberlangsungannya program model kepemimpinan yang cocok untuk penguatan pendidikan karakter. Fungsi dari pelaksanaan yang tadi menekankan pada penciptaan kerjasama antar anggota atau tim, sehingga terciptanya semangat kerja dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan dan dapat disimpulkan, perencanaan model kepemimpinan yang cocok untuk penguatan pendidikan karakter melewati 4 tahapan yang berupa integrasi, pembudayaan, keteladanan, serta kerjasama dari orang tua peserta didik. Hasil analisis dan pembahasan yang selanjutnya yaitu berupa pengawasan kepemimpinan yang cocok untuk penguatan pendidikan karakter. Pengawasan dapat dilakukan dengan memakai teknik observasi,
Begitu juga dengan kepala sekolah yang akan memantau bagaimana kinerja guru agar dapat dilakukan atau digunakan sebagai evaluasi untuk lebih baik ke depannya. Serta guru pun mengawasi peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung. Di mana kesimpulan dari pengawasan model kepemimpinan ini yaitu menggunakan teknik secara langsung oleh kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Dan untuk yang terakhir, hasil analisis dan pembahasan berupa evaluasi model kepemimpinan yang cocok untuk penguatan pendidikan karakter, di mana kegiatan evaluasi berupa menyusun rencana evaluasi, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, serta mengadakan rapat guna mencari solusi dari masalah yang ada agar program kerja selanjutnya lebih baik lagi. Kesimpulannya yaitu evaluasi untuk membenahi kegiatan sebelumnya agar lebih baik ke depannya. Poin yang terakhir adalah kesimpulan dari keseluruhan yang telah dibahas tadi, yaitu model kepemimpinan yang cocok untuk penguatan pendidikan karakter di madrasah adalah model demokrasi, di mana model kepemimpinan demokrasi tersebut dapat menghargai pendapat dari bawahannya. Sedangkan untuk model kepemimpinan lain itu tidak ada yang seperti model kepemimpinan demokrasi tersebut. Selain itu, semua keputusan yang diambil melalui musyawarah dan mufakat serta harus ditaati oleh kepemimpinan demokrasi tersebut. Pemimpin dari demokrasi tersebut sangat menghargai pendapat dari tiap-tiap guru serta memberi kesempatan kepada guru-guru untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif dari ide kreatifnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.